Peneliti Institute for Development of Economic and Finance, Ahmad Heri Firdaus mempertanyakan tindakan Presiden Prabowo Subianto membatalkan sejumlah proyek strategis nasional atau PSN yang disusun pada era Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi. Keputusan ini dinilai dapat berdampak negatif terhadap kredibilitas pemerintah dalam menentukan proyek-proyek strategis. Heri mengatakan kebijakan penghentian PSN harus disertai dengan alasan yang jelas. Jika tidak, hal ini bisa menimbulkan kecurigaan di benak para investor. Jika ada PSN yang dihentikan, pertama-tama harus dipastikan dulu apa alasannya. Apakah karena ada kesalahan prosedur, kendala investasi, atau faktor lain? Ujar Heri kepada wartawan pada Senin 24 Maret 2025. Jika proyek sudah ditetapkan sebagai PSN, lalu tiba-tiba dihentikan tanpa alasan yang kuat, ini bisa menunjukkan ketidakpastian dan perencanaan kebijakan. Lanjutnya menambahkan, Heri mengatakan proyek yang masuk dalam PSN seharusnya telah melalui berbagai kajian mendalam. Bahkan terdapat perhitungan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika proyek-proyek tersebut dihentikan secara mendadak, maka kredibilitas pemerintah dalam menentukan proyek prioritas bisa dipertanyakan. PSN bukan sekadar proyek biasa, tetapi proyek yang dianggap vital bagi pertumbuhan ekonomi. Jika tiba-tiba dihentikan, ada indikasi bahwa proses penetapannya kurang matang atau dilakukan secara tergesa-gesa, ucapnya. Selain itu, Heri juga menilai tindakan Prabowo bisa menggoyahkan kepercayaan investor, terutama mereka yang telah menanamkan modal dalam proyek infrastruktur jangka panjang. Investor bisa kehilangan kepercayaan karena menganggap kebijakan di Indonesia tidak konsisten. Ini bisa berdampak pada menurunnya minat investasi, tidak hanya di sektor infrastruktur tetapi juga sektor lainnya, pungkas Heri. Karena itu, ia menyarankan sebelum mengambil keputusan untuk menghentikan proyek strategis, pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh mengenai dampak ekonomi yang ditimbulkan. Sebaiknya ada kajian mendalam sebelum proyek dihentikan, terutama jika proyek tersebut sudah berjalan dan melibatkan dana besar. Jika ada hambatan dalam investasi atau kendala lain, lebih baik dicari solusi terlebih dahulu daripada langsung dihentikan, pungkasnya. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menetapkan 77 proyek strategis nasional yang akan menjadi prioritas pemerintahannya hingga tahun 2029. Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 hingga 2029 yang ditandatangani pada 10 Februari 2025. PSN ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengurangi kemiskinan. Berikut merupakan daftarnya. Program Makan Bergizi Gratis. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat secara nasional melalui distribusi makanan bergizi gratis bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Revitalisasi sarana pendidikan, pemerintah akan merevitalisasi sekolah dan madrasah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Ketahanan pangan melalui pengembangan food estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan. Pendidikan dan infrastruktur dasar. Pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia berlokasi di Jawa Barat. Proyek ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pekerjaan Umum. Bendungan Waiapu di Maluku, Bendungan Jeragung di Jawa Tengah, Bendungan Bai di NTT, dan Bendungan Bulango Ulu di Gorontalo, dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendukung ketahanan air dan irigasi. Sistem penyediaan air minum. SPAM Regional Wosu Sokas di Jawa Tengah dan SPAM Regional Benteng Kobema di Bengkulu, proyek ini bertujuan meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat. Energi bersih dan ketahanan energi. Pengembangan lapangan abadi Blok Masela berlokasi di Maluku dengan cadangan gas 2,3 TSCF, dikelola oleh Inpex bersama Pertamina dan Petronas untuk mendukung ketahanan energi nasional. Ekspansi kilang minyak Tuban dan pengembangan biofuel di Bojonegoro dilaksanakan oleh PT Pertamina untuk mendukung transisi energi bersih. Biorefinery Cilacap dan Rescoping RDMP RU 4 Cilacap berfokus pada pengelolaan energi ramah lingkungan di Jawa Tengah. Transportasi. MRT Jakarta Timur Barat menghubungkan Cikarang Balaraja dengan pengerjaan tahap awal di jalur Tomang Medan Satria.
Pelabuhan Patimban di Jawa Barat dikelola Kementerian Perhubungan untuk mendukung logistik nasional. Jalan tol Serang Panimbang, Banten, Probolinggo, Banyuwangi, Jawa Timur, dan akses Pelabuhan Patimban, proyek ini bertujuan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Kawasan industri. Pengembangan kawasan industri Nusantara, termasuk kawasan industri Kalimantan Industrial Park Indonesia di Kalimantan Utara, kawasan industri Wedabai di Maluku Utara, dan kawasan industri Galang Batang di Kepulauan Riau, yang sebagian besar dikelola oleh pihak swasta. Kawasan Ibu Kota Nusantara berlokasi di Kalimantan Timur dengan pelaksana Otorita IKN, Kementerian PUPR, BUMN, serta swasta. Proyek lainnya, Jakarta Sewerage System dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum bersama Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan sistem pengelolaan limbah kota.